Saya saat itu unpaid leave kurang lebih 8 bulan gitu. Tapi kok mau gitu untuk maksudnya ngerti gak sih kayak Iya ngerti gue lagi kesusahan nih. Gue susah. Tapi gue mau ngebantu orang yang susah juga gitu. Karena kalau susah terus ngerasa sendiri kayaknya lebih berat gitu kan ya. Iya. Berarti dengan kata lain Bagi Rata ini bisa jadi jembatan. Iya, betul. Antara yang terdampak, yang benar-benar terdampak sama yang istilahnya masih aman-aman Masih aja. aman-aman aja ya. Terus kayak sempat ada kasus juga ada anak artis yang daftar di tahun lalu sih. Wow. Siapa Kah dia? Balik lagi dimulai dari kita podcast barengan sama gue Jody Hendrarto dan juga Di sini ada Dwi. tapi hari ini kita nggak cuma berdua. Kita tuh berawal dari memantau sosial media ini sekarang lagi ada sesuatu yang rame. Selain pandemi ya, selain pemberitaan soal COVID-19 yang beredar di mana-mana yang kayaknya yang seharusnya kita membutuhkan imun yang bagus dari mood yang bagus tapi justru jadi menurun gara-gara terlalu banyak pemberitaan yang maksudnya kayak negatif ya, bawaannya jadi kayak negatif karena pemberitaan itu kebanyakan kurang mengenakan. Dari yang prediksi inilah, prediksi itulah, ada yang kena PHK lah, ada yang pokoknya banyak banget deh. Banyak banget Jod di mana-mana, apalagi kayak bansos dipotong-potongin. Semuanya disikat gitu. Itu tuh menurut gua sedih. Menyedihkan ya, tapi menyedihkan. Di balik kisah menyedihkan yang mungkin dirasakan oleh sebagian masyarakat, ada seonggok manusia. Bukan seonggok dong. Sekelompok manusia yang berbuat kebaikan. Betul. Sebenarnya sih gue belum tahu secara detail ya. Ini kebaikan yang dilakukan ini seperti apa gitu. Kayak aksi yang mereka lakukan ini seperti apa. Sekarang ini udah bergabung bersama dengan kita ada Ivy dari Bagi Rata. Thank you semua, thank you. Kalem aja kabar sehat? Saya jauh ini sehat ya. Di situasi yang lagi nggak baik-baik aja kayaknya sehat aja cukup gitu. Betul. Harus sehat dan bahagia. Itu sebenarnya kuncinya ya. Bahagianya agak susah sih sebenarnya. Iya. Dipaksa. Iya kan. Ivy, ini kalau misalnya kita ngomongin soal Bagi Rata, sebenarnya Bagi Rata ini apa sih dan kenapa kok pada akhirnya Ivy ini sebagai apa di Bagi Rata? Co-founder. Sebagai co-founder. Co-founder. Iya berarti termasuk berperan penting ya dalam pembentukan Bagi Rata ini gitu. Itu kenapa kok namanya Bagi Rata dan kenapa pada akhirnya bisa kebentuk gitu? Awalnya kebentuk kita dari pandemi awal sih sebenarnya tahun lalu gitu kan. Terus pandemi awal tuh kita masih belum tahu nih corona itu apa, COVID-19 itu masih kita buta lah ya. Masih buta semuanya. Cuman saat itu tuh yang langsung terdampak adalah para pekerja karena kebijakan yang diambil tuh langsung work from home, unpaid leave, pembatasan mobilitas kan tandanya orang-orang nggak semuanya bisa bergerak keluar untuk nyari duit gitu kan. Betul. Termasuk saya juga, saya saat itu unpaid leave kurang lebih 8 bulan gitu. 8 bulan? Iya. Wah, gimana cara bertahan itu? Itu juga on and off kayak, ayo boleh masuk take away, terus masuk libur lagi 3 bulan gitu deh, pokoknya terombang-ambing lah lumayan. Agak kucing-kucingan ya? Lumayan sih, deg-degan juga ya. Terus waktu itu akhirnya saya ngobrol sama Lodi gitu. Ternyata teman-teman sekitar kita juga yang kayak musisi, terus orang-orang kreatif rata-rata yang rata-rata nggak informal sih ya, yang kayak gitu-gitu tuh mulai kehilangan lapaknya juga, manggung nggak bisa, kalau fotografer juga nggak bisa ke lapangan. Pemain film pun nggak bisa syuting. Betul banget. Iya bener banget karena beberapa merasakan juga ya pemain. banyak banget juga yang daftar dari sektor hiburan juga ke kita, terus akhirnya kita mikir sementara di circle tim kita sendiri aja tuh ada yang terdampak, ada yang enggak gitu kan. Ada yang masih bisa WFH dengan gajinya full dan enggak ada potongan apapun gitu ya. Malah mungkin tabungannya malah nambah karena kayak budget kopi atau transport, semuanya nggak kemana-mana. Nah akhirnya kita mikir kenapa disposable income mereka itu nggak disalurkan aja buat yang sementara ini nggak bisa kerja gitu. Tapi caranya gimana? Karena kita kan nggak bisa kemana-mana nih. Sementara kalau misalkan kayak sembako atau makan kita perlu terjun fisik gitu. Akhirnya kita pikirin cara yang paling simple dengan ngejahit semua teknologi yang udah ada kayak pendaftarannya pakai Google Form, kita juga engine-nya pakai Google Sheet. Terus ya udah kita modal domain satu website, terus kita kontak teman kita yang programmer, ya udah kita coba bikin gimana kita bisa ngasih data ke orang-orang yang ini nih list orang-orang yang butuh bantuan beserta e-walletnya. Jadi kayak Tinder sebenarnya. Jadi kalian scrolling sampai nemu yang cocok, klik sumbang. Jadi semuanya tuh di luar Bagi Rata sebenarnya transaksinya karena begitu kalian klik dompet digitalnya bakal langsung kealihkan ke dompet digital kalian gitu. Jadi kita kayak Tinder tapi pakai QR code gitu ya. Tapi gini loh, yang menarik adalah lu sendiri kan merasakan dampak itu sendiri gitu ya, unpaid leave sampai 8 bulan
terus mungkin juga orang-orang yang ada di Bagi Rata ini juga terdampak gitu. Tapi kok mau gitu untuk maksudnya ngerti gak sih kayak iya ngerti gue lagi kesusahan nih gue susah tapi gue mau ngebantu orang yang susah tapi juga gitu. Ivi ini masih memikirkan orang lain gitu loh. Karena kalau susah terus ngerasa sendiri kayaknya lebih berat gitu kan ya. Iya. Terus selama susah ya kebetulan masih bisa bertahan aja either dengan tabungan yang makin menipis atau enggak nge-cut expenses yang enggak perlu gitu kan. So far sampai hari ini masih bisa bertahan. Terus di circle saya aja banyak gitu yang udah mulai kelilit utang, udah mulai jual-jual aset semuanya. Jadi mereka pun saya mikir lagi sekitar teman saya aja banyak banget yang susah, ya udah. Sementara di circle teman yang lain masih bisa WFH, masih bisa shopping, BM apa nih check out apa ya kayak gitu-gitu. Nah kita tuh pengennya saling aware aja bahwa ini tuh kita bukan yang nggak mau kerja tapi nggak bisa gitu, dan sementara ya tolong dibantu untuk jadi pelampung sementara deh sampai bisa kerja lagi. Berarti dengan kata lain Bagi Rata ini bisa jadi jembatan. Ya betul. Antara yang terdampak, yang benar-benar terdampak sama yang istilahnya masih aman-aman aja. Masih aman-aman aja ya betul. Keren. Tapi dari dulu sampai sekarang kan kemarin bikin dari awal pandemi sampai sekarang. Nah sektor-sektornya berubah gak yang dituju untuk penerimaan dananya kayak gitu? Mungkin kayak misalkan di awalnya di awal-awal teman-teman dulu misalkan kayak teman-teman gitu. sekitar. Di awal kita juga sempat approach beberapa komunitas gitu ya karena pengen tahu kan dari sisi komunitasnya sendiri di sektor tertentu kayak apa sih. Terus di awal kita ada 8 sektor. Sebenarnya sampai sekarang juga nggak terlalu banyak perubahan ya. Cuman kayak di awal lebih ke kreatif, terus F&B, terus pariwisata, gig ekonomi di awal kita juga tampung. Cuman setelah ada pelonggaran kemarin tuh akhirnya gig ekonomi kita rilis. Kesehatan yang masuk, pendidikan juga masuk. Jadi sebenarnya kita iterasinya terus saya berjalan ngelihat situasi gitu. Tapi bentuknya tuh apa, Vi? Maksudnya apakah kayak misalkan dari sektor pendidikan terus kemudian lo dan teman-teman Bagi Rata membelikan buku kah? Atau mungkin memang semuanya pure dalam bentuk donasi bentuk uang gitu? Pure bentuk uang, karena semuanya? Iya semuanya. Karena kan sebenarnya donasinya juga bukan datang dari kita gitu. Kita nggak ngumpulin apa-apa gitu di platform. Semua orang cuma yang lolos verifikasi itu bisa diakses oleh publik dan publik bisa langsung transfer ke orang-orang tersebut gitu. Oh jadi bisa kelihatan semuanya transparan ada di situ? Iya, dan kita juga yang kita collect itu kebetulan datanya publik ya, kayak social media, terus profesinya apa, di mana, sama kayak ceritanya apa nih selama pandemi kesulitan kalian. Terus dicantumin juga dananya butuh berapa. Terus QR-nya. Jadi kalau misalkan zaman sekarang kan apa-apa tuh keponya sosial media gitu kan. Dan kita juga nggak mungkin lah kalau misalkan masukin nomor KTP, rekening itu panjang banget urusannya ntar. Terlalu banyak birokrasinya. Betul sekali. Fotokopi KTP. Nanti saya yang diuber kan sama orang-orang. Akhirnya kita coba apa sih yang bisa kita olah dari data publik yang orang-orang sekarang pakai gitu kan. Orang-orang pakai dompet digital buat payment, orang-orang juga kepo kehidupan orang lain pakai sosial media, jadi kita kawinkan itu. Jadi ini keponya tuh bermanfaat. Betul. Keponya bermanfaat. Karena bisa berbagi. Yoi. Tapi itu juga sebenarnya nguji sih, karena kan biasanya semua orang di sosial media tuh cuma nampilin kehidupan yang bagus-bagusnya. Ya, mana mungkin sih kita lagi nggak punya duit terus update gitu kan. Ini apakah ini menjadi salah satu kriteria sebagai penerimaan dana, jadi kita harus upload dulu di sosmed kita. Enggak, itu sebenarnya kita juga social structure yang pengen kita observe kayak bisa nggak sih orang less judgmental dalam membantu orang lain gitu. Apakah harus selalu diimbangi dengan poverty porn gitu untuk soal kelas yang ngasih lebih tinggi dibanding yang menerima, atau yang minta bantuan lebih rendah. Jadi kita pengen orang lebih bisa kasual aja gitu, kayak orang ini butuh bantuan dari ceritanya, terus begitu dilihat sosial medianya, dia kayaknya sanggup nih, kita lihat ada keraguan apa enggak gitu kan. Soalnya ya gitu deh. Tapi pernah kecele gak? Kayak iya kan? Karena kadang kalau misalnya ada orang tahu akan menerima bantuan, pasti kan orang akan menyedihkan dirinya sendiri gitu, kayak please gue tuh yang paling sedih sedunia gitu. Betul banget, soalnya kayak di ceritanya tuh banyak banget gitu kan, di kolom cerita kita kasih orang untuk mengartikulasikan keadaannya, terus kayak dana yang diminta nih untuk apa sih, banyak banget lah yang kayak sedih banget hidupnya, udah jual segala macam, diusir dari kontrakan, banyak banget deh, dari yang sedih banget atau cuma yang kayak PPKM udah gitu doang, atau enggak saya PHK, banyak banget lah konteks ceritanya. Dan di cerita itu kita sama sekali nggak edit, apa yang orang ketik itu yang kita tampilkan. Jadi mau ada typo, mau ada apa, itu semua orang-orang itu. Terus kayak sempat ada kasus juga, ada anak artis yang daftar di tahun lalu sih. Wow. Siapa kan dia?
Ayo. Itu profilnya udah kita take down, tenang aja. Oke. Oh gitu. Iya, jadi pas di awal tahun baru kita masih piloting 2-3 bulan, kita dapat laporan anonim dari email beberapa lah, kayak 5. Kita kaget karena berdasarkan administrasi, dia memang lolos, kayak profesinya terdampak, sektornya juga terdampak, terus sosial medianya memang gak di private, memang aktif juga, ya secara administrasi dari kita dia lolos, cuman ya mungkin secara publik dia gak lolos karena dianggap ngapain nih anak artis kan tajir, ngapain daftar, ya gitu. Nah dengan adanya kasus itu, akhirnya kita ngasih laporkan fitur gitu, jadi kalau misalkan publik nemu yang aneh-aneh lagi, klik laporkan aja. Nanti kalau udah 5 orang yang lapor, nanti kita turunin gitu. Buat bayar pay later tuh. Karena sejujurnya kalau misalnya kayak ya bener ya kayak ngelakuin aksi-aksi kayak gini tuh banyak banget orang yang pada akhirnya jadi terpacu untuk memiskinkan dirinya sendiri. Iya, betul. Nah, beneran loh, karena waktu dari beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan pun itu ada orang yang bahkan sedih karena kita bantuin. Karena kesedihan itu jualan mereka. Iya, itu dia. Jadi makanya. Kalau misalkan kita bantu yang benar-benar bantu banget, yang benar-benar kayak apa, itu mereka justru nggak mau gitu. Iya. Supaya mereka tuh tetap kelihatan susah gitu. Supaya tetap kelihatan susah ya. Jadi sebenarnya kita tuh ingin ngebungkusnya bukan sebagai charity ya, tapi lebih menekankan solidarity gitu kan. Kalau misalkan solidaritas lebih ada tanggung jawab. Iya, kita hidup sebagai masyarakat gitu. Kalau charity kan kayak terlalu kasihan banget, gitu. Jual kasihan gitu, di mana di kita laku. Kemanusiaan juga diangkat gitu ya. Ya. Berarti sejauh ini kegiatan yang udah dilakukan ada program-program gitu gak? Program di tahun lalu kita ngajak ilustrator, 100 ilustrator melawan pandemi dan mereka semua pro bono. Jadi kita sortir 100 cerita yang menurut kita menarik di database, terus kita lempar ke ilustrator yang menggambarkan situasi dia kayak apa. Terus nanti di Instagram kita ada kita post hasilnya dan berikut link profilnya. Jadi semua orang mau nyumbang ke orang itu, particular person, tinggal klik aja. Langsung ke orang itu. Oke. Jadi kita benar-benar memberdayakan kolektif warga aja gitu. Kebetulan teman-teman juga ikut bantu yang untuk konten, marketing, ada agency juga. Semuanya alhamdulillah pro bono sih. Ini keren loh maksudnya. Tapi totalnya berarti ada berapa orang yang tergabung di Bagi Rata? Kalau kita inisiator ada 4, ada saya, Lodi, ada Reza, sama Elham. Terus kita volunteer baru ada 1. Sisanya digabung sama teman-teman ya, kayak untuk konten, marketing, sosial media segala macam 10 sampai 15. Cuma yang intens kita berempat aja sih. Gimana cara pembagian waktu antara dengan pekerjaan yang sebenarnya, karena kan ini bukan sesuatu hal yang mudah loh gitu kan, yang harus dipantau terus, yang harus iya. Terlebih kalau lagi peaknya lagi tinggi banget nih kayak PPKM kemarin, kayak 1 hari yang daftar 2.000 gitu. Kaget juga sih kita, cuman ya lagi-lagi kita juga pekerja ya, punya tanggung jawab. Jadi setelah kerjaan kita selesai sore istirahat bentar baru kita lanjut. Berarti sejauh ini bisa gak sih kayak ngelihat kayak yang terakumulasi nih dari jumlah uang yang masuk dan ditransfer ke orang-orang yang dituju itu total sekarang udah berapa? Jadi kita dari capture cuman datanya aja. Jadi misalkan kalau kalian masuk ke Bagi Rata sebagai donatur, nanti akan diminta nominalnya berapa nih yang mau dikirim ke orang ini. Nah data itu aja yang kita capture, sementara uangnya bakal langsung kekirim, betul. Oke. Jadi setiap orang itu beda-beda mentransfer. Iya, dan sebenarnya kita nggak ngasih minimal berapa ya, namanya donatur tergantung niatnya aja gitu kan. Itu juga lucu sih, kayak dari mulai 10.000 paling kecil sampai ke 1.500.000. Sampai saat ini dari tahun lalu kita udah 1,1 M. Wow. Luar biasa. 1,1 M sudah terdistribusi dengan baik. Dan ya itu juga sebenarnya kita banyak banget dapat bantuan dari teman-teman diaspora juga gitu. Jadi ternyata mungkin karena anak muda ya, padahal nggak muda-muda banget sih. Terus setelah kita post rame, banyak juga teman-teman yang lagi tinggal di sana, yang kerja atau yang kuliah ingin bantu karena mereka sangat miris ya lihat berita-berita Indonesia di luar negeri kan, kayak kita sentralnya COVID, terus banyak banget yang sedih lah, dan mereka ngerasa helpless juga, cuman jauh nggak bisa bantu, akhirnya mereka fundraising di negara masing-masing gitu. Betul. Itu ngebantu banget sih buat kita. Tantangan terbesar yang lo rasakan dan teman-teman dari Bagi Rata selama Bagi Rata ini ada apa? Tantangan sebenarnya ngatur demand dan ngajak orang untuk membaca secara tepat. Saya setuju sekali. Emang kenapa, Jod? Maksudnya gini loh, keseringan tuh kita, ya, gua ini deh ya, gue nyebutnya kita aja. Gitu. Oke. Kita ini suka
suka malas membaca. Kadang kita udah kasih konten bacaan, nggak dibaca dengan benar. Udah dikasih video nggak ditonton dengan benar. Dikasih PO-nya nggak didengerin gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya melakukan pertanyaan yang udah ada di situ semua gitu sebenarnya. Iya, betul banget. Itu juga tantangan buat kita sih karena sebenarnya kalau dilihat sendiri media kita tuh banyaknya teks ya kan. Karena kita tuh sebenarnya pengen meminimalisir pertanyaan dengan orang-orang membaca dulu sebelum akses, terus pahami dulu mekanismenya gimana. Cuma ya lagi-lagi kita juga nggak bisa nyalahin karena di saat-saat kayak gini kan orang ini bisa dapat uang nih, daftar aja langsung. Iya. Bagi rata. Selesai udah langsung nanya. Karena kita juga di PPKM sekarang tuh banyak miskonsepsi gitu. Kesannya kita BLT lah, dananya tinggal dicairin lah. Iya, bansos padahal kita dari pemerintah bukan gitu kan. Ada duitnya juga enggak gitu. Akhirnya ya kita mungkin ada challenge untuk komunikasi biar orang-orang lebih paham aja sih. Tapi ada penurunan nggak? Maksudnya dari awal pandemi itu banyak banget kan yang pada akhirnya bergerak gitu. Entah komunitas baru yang terbentuk apa segala macam. Sekarangnya juga ada beberapa komunitas baru pun yang kayak plasma darah, ada yang menjembatani antara pendonor dan juga pasien dan lain sebagainya gitu. Tapi maksudnya dari awal kegiatan dari Bagi Rata ini untuk menjadi jembatan antara yang membutuhkan dan yang masih berkecukupan, ada penurunan nggak sih? Maksudnya penurunan donasinya atau penurunan apa? Jadi kayak mungkin orang-orang tuh yang tadinya masih aman-aman aja, sekarang udah jadi nggak aman gitu. Ikut kena ya, ikut terdampak. Ikut terdampak. Gitu. Ada penurunan. Sebenarnya fluktuatif sih ya, kayak misalkan di tahun lalu kita di awal PSBB naik banyak banget yang butuh bantuan. Di saat pelonggaran kita arus dananya juga nggak terlalu besar, tapi tiap hari ada aja meskipun kecil kayak 2 juta per hari atau 5 juta. Terus pas PPKM ini yang daftar banyak banget, tiap kita buka slot, oke kita buka nih 1.500 yang penerima dana mau daftar, besoknya udah tutup karena udah 2.000 orang yang daftar. Terakhir berapa? 1.500. Wow, 1.500. Jadi karena kita timnya cuma dikit, kalau misalkan kita buka slot penerima dana 1.500, terus kita tutup seminggu karena kita verifikasinya manual satu-satu kita cek kan. Dan ya itu lagi challenge di komunikasinya, kita nggak bisa ngasih orang paham kalau itu tuh semuanya perlu waktu gitu. Tapi, ada banyak banget yang nanya, saya udah daftar, cairnya kapan ya? Enggak, itu kalau itu lebih ke minta sih dia, bukan mau apa ya? Tapi terang-terangan banget tapi. Daerah dari segi daerah itu paling banyak di daerah mana? Di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek? Sampai sekarang sih masih didominasi Jawa Bali ya, mungkin karena pusat bisnis dan pusat orang-orang mobilitas kan di kota ya. Dan pembatasan juga dilakukannya memang betul. Di Jawa Bali gitu kan. Terus ya kalau di luar itu banyak juga kayak Samarinda, Medan, rata-rata kota besar sih karena ya Covid kan banyaknya di kota besar ya. Iya. Tapi karena Bagi Rata ini kan juga bermain di sosial media. Ada gak sih netizen yang resek? Duit dari mana tuh gitu kan. Menyebalkan duitnya dikemanain tuh? Iya tuh. Gitu. Nggak mungkin nggak ada sih ya. Pasti ada ya? Pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada lah yang resek apa? Yang sarkas lah atau enggak yang memang nyepuin kita gitu kan. Tolong dicek ya ini gitu. Ya padahal kita sih orang biasa aja gitu. Nggak ada keperluan, nggak ada kepentingan, keuntungan juga nggak ada. Terus ada yang debat-debat pintar gitu kan, banyak banget deh. Cuman ya kita nggak buang energi untuk satu-satu kita ladenin juga gitu. Iya sih, bener sih ya. Ada juga yang cepuin. Iya loh. Ada juga. Aduh, kirain di close friend doang yang cepu. Itu memang tugas job desk netizen soalnya memang kan untuk mencari kesalahan-kesalahan. Iya betul. Celah tuh pasti dicari-cari terus. Gue yakin yang ribut di situ pasti juga daftar. Dia salah satu pendapat. Sebagai penerima. Dia nyenyes, gue nggak ada yang ngasih. Wah, gue nggak ditanggepin segala macam, gimana caranya? Gitu. Atau jangan tuh kayak orang-orang yang tadi istilahnya kayak memiskinkan dirinya dan dia nggak di-approve gitu ya ibaratnya. Jadi dia nggak bisa mendapatkan apa-apa, kesel gitu. Jadi marah aja lah ya. Jadi marah aja gitu. Wah keren banget. Tapi ini kalau seandainya volunteer kita yang namanya teman kita ini pengen entah bergabung atau mungkin berdonasi, gimana caranya? Kalau mau berdonasi ya saya jelasin dulu. Kalau mau mengirim dana tinggal akses ke bagirata.id. Terus di situ ada 2 opsi, masuk sebagai pengirim dana atau penerima dana. Klik masuk sebagai pengirim dana, terus dibaca tuh ada beberapa step. Oke. Tinggal klik mulai, setelah klik mulai ntar keluar 3 sampai 10 profil. Profil itu adalah penerima dana yang daftar ke kita dan sudah lolos verifikasi. Nah setelah profilnya ada 10, terus kalian cek, scrolling sampai nemu yang cocok atau mungkin kenal. Nggak tahu juga kan ya kita. Kalau gue scroll, ada lu. Ada orang-orang ini gitu. Nah
Itu mungkin banget. BLT. Nah setelah di scroll terus udah kalian, oh ini nih kayaknya gue mau bantu orang ini, tinggal diklik aja. Kalau mau cek dulu sosmednya, klik dulu sosmednya, ya sekalian observe yang lain, terus tinggal balik ke Bagi Rata, terus klik dompet digitalnya, ntar dialihkan ke dompet digital masing-masing. Berarti gitu. hanya dompet digital, maksudnya transaksi bank nggak bisa? Belum. Okay. Karena kita takut ya kalau bank ada rekening ntar kena OJK lagi. Tapi kan namanya Bagi Rata. Yeah. Itu semuanya yang penerimanya itu benar-benar terbagi. Maksudnya apakah ada orang yang sama sekali sampai sekarang tuh masih nol? Masih ada. Jadi sebenarnya kita juga Bagi Rata tuh bukan duitnya, tapi kesempatannya. Oke. Jadi misal nih ya, ada satu orang mau punya budget 1 juta untuk berdonasi gitu. Misalkan kalau kita bisa satu program 1 juta, tapi kalau di Bagi Rata kita berharapnya 1 juta itu dibagi ke 10 orang dalam satu waktu gitu. Jadi lebih banyak yang terbantu di saat-saat emergency. Gitu. Wow, keren banget di tengah kesibukan, di tengah kesedihan, kesusahan. Masih memikirkan dengan segala macam kemudahan yang sekarang ini ya kita ya udah pasti gampang lah ya, kita tinggal buka handphone pun kita udah bisa berbuat kebaikan zaman sekarang gitu kan. Iya, betul. Dan ya harus diminimalisir juga lah kayak hal-hal yang mungkin bisa membuat kita yang paling tahu diri kita sendiri. Betul. Jadi kita bisa manage diri kita sendiri apa aja hal-hal yang mungkin bisa meningkatkan imun kita dengan kebahagiaan. Berbagi itu salah satu hal yang membuat kita bahagia loh. Betul. Ya kan, bisa kayak menenangkan, bisa membuka pikiran dan mata kita juga kayak ini masih banyak walaupun kita mungkin ngerasa sekarang ini kita paling tidak beruntung, tapi kalau misalnya kita ngeliat keluar, kita ngeliat lebih luas lagi, masih banyak yang jauh tidak beruntung daripada kita. Tuh, buat yang siapa tadi anak artis ya. Jangan anak artis doang. Lu masih bisa terima endorse. Mama lu udah bisa swipe up. Aduh, yaudah Ivi terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak udah diundang. Sukses selalu, semoga Bagi Rata bisa terus membantu banyak orang. Betul. Yang membutuhkan dan benar-benar membutuhkan. Iya. Dan ya pokoknya semoga ini juga bisa dicontoh sama teman kita juga ya. Betul, kalau nemu lagi kayak anak artis, mending langsung diumumin aja. Langsung sanksi sosial ya. Bisa langsung kirim ke Lambe Turah, beres. Lagian ngapain sih? Musik anak artis doang ini. Enggak, masalahnya Jod. Apaan? Ya ekonominya mungkin oke. Mungkin ya, emang dirinya tapi gini maksudnya ini ya kita nggak pernah tahu ya maksudnya posisi di anak artis itu seperti apa. Apakah memang siapa tahu ibunya memang atau mungkin dia udah diputus dari keluarga gitu kan, nggak tahu juga. Soalnya banyak banget teman-teman artis yang pada akhirnya sampai ngejual gitar, ada yang ngejual apa, yang ngejual apa gitu. Maksudnya itu kan mereka kan juga sebenarnya terdampak. Betul. Gitu Wi. Iya. Nggak apa-apa. Saya juga anak artis. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih Vi, kita ketemu lagi di Mulai Dari Kita podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.